Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita berikan hidayah, diberikan rahmat, diberikan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Ya, salawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Oke, sebelum memulai Bapak sapa dulu, salam olahraga. Oke, dijawab ya, anak, biar semangat ya. Untuk materi pada hari ini, minggu kemarin kita sudah masuk tentang permainan bola basket mini ya. Nah, jadi untuk tema yang kedua yaitu tentang permainan tenis meja ya. Di sini Bapak jelaskan dulu konsepnya. Di sini tenis meja ini kita ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama, variasi dan kombinasi teknik dasar permainan tenis meja. Terus yang kedua, kombinasi teknik dasar permainan tenis meja. Yang tadi variasi, habis variasi dikombinasikan ya. Terus latihan tekniknya permainan tenis meja. Jadi bagaimana supaya kita bisa untuk itu, jadi kita butuh latihan ya. Yang selanjutnya itu bermainnya baru kita aplikasikan ke permainan. Terus memahami tentang sarana dan prasarana. Nah itu dia ya. Jadi itu yang akan tahap-tahapan yang akan kita lakukan. Terus tujuannya pembelajaran kita ini adalah anak-anak Bapak semuanya memahami dan menjelaskan gerakan variasi dan kombinasi teknik dasar gerakan kaki. Ada di situ gerakan kaki, pukulan, servis, blok, mengatur posisi berdiri, dan permainan tenis meja. Terus memahami dan menjelaskan sarana serta prasarana permainan tenis meja. Terus kita mempraktekkan variasi teknik dasar gerakan kaki, gerakan pukulan, servis, blok, mengatur posisi berdiri, dan permainan tenis meja. Oke, kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu tentang variasi dan kombinasi teknik dasar permainan tenis meja. Nah, untuk menjadi pemain tenis meja kita harus mempunyai kesungguh-sungguhan ya, dan ketekunan untuk memahami dan melatih diri untuk beberapa teknik ya. Jadi di sini ada teknik memukul, teknik memegang bat, servis, dan gerakan kakinya. Jadi itu harus kita kuasai dan harus kita tekuni terus untuk supaya bisa kita melakukan teknik dasar permainan tenis meja ini ya. Yang pertama, tekniknya yang pertama harus kita pahami yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki disebut dengan footwork ya. Jadi footwork ini, gerakan kaki ini berperan dalam menguasai penguasaan lapangan. Jadi kalau kita tidak memahami gerakan kaki, maka kita akan kewalahan menghadapi bola-bola musuh. Kita akan susah menguasai lapangan. Jadi penguasaan footwork dalam permainan tenis meja ini perlu diupayakan latihan yang bervariasi ya. Jadi bermacam-macam, ada dengan satu, hitungan 2 dan 3 langkah ya. Cara melakukan footwork ini ada berbagai macam cara. Yang pertama, lakukan secara sendiri ataupun bersama teman. Terus berdiri di depan meja menghadap tembok. Kita bisa melakukan gerakan seolah-olah kita berada di
lapangan tenis meja ini. Jadi nggak ada ininya, nggak ada mejanya, itu kita bisa juga mengaplikasikan di depan tembok, kita bayangkan ya, sambil memegang bednya. Terus lakukan gerakan langkah dengan 1, 2, atau 3 langkah ke depan, ke belakang, ke samping, dan meluncur. Nah, jadi di depan tembok itu kita bayangkan musuh. Jadi dan ada mejanya, dan kita atur gerakan kakinya, gerakan 1 ke samping, ke belakang, 3 langkah kah atau 2 langkah kah, gitu cara melakukannya ya. Terus nah kira-kira seperti ini gambar bentuk ilustrasinya ya. Gerakan kaki ke kanan, ke belakang, ke samping ya, itu penguasaan bentuknya di lapangan. Terus masuk kita ke pukulan. Nah, setelah kita memahami gerakan kaki, kita masuk lagi tentang ke bagaimana kita cara melakukan pukulan servis. Nah, pukulan servis dapat dilakukan mengembangkan bentuk gerakan latihan servis. Latihan variasi pukulan servis dilakukan dari sisi kanan dan kiri lapangan. Latihan variasi pukulan servis akan menjadi pemain lebih terampil untuk mengarahkan bola ke daerah lawan secara silang dan lurus dengan mudah. Nah, jadi di sini latihan pukulan servis kita bagi menjadi 2. Yang pertama servis forehand dan servis backhand dalam satu permainan. Yang pertama kita bahas dulu tentang servis backhand ya. Dalam servis backhand kita caranya berdiri di depan tengah menghadap meja yang diletakkan merapat dengan tembok. Nah, di setengah meja itu kita rapatkan dengan tembok. Terus tangan kanan memegang bat dan mendekatkannya ke pinggang sebelah kiri. Bola dilambungkan agak tinggi, lalu pukul dengan bat ke arah tembok. Jadi kita pukul ke tembok, bermain kita dengan tembok. Kalau tidak ada teman, kita pakai tembok aja. Jadi insya Allah akan bisa melakukan latihannya. Nah, jangan lupa ya. Jadi nanti tingkat tingkat tenis meja ini ada tingkat sampai nasional. Jadi dari O2SN itu ada sampai ke nasionalnya ya. Tenis meja ini yang berminat, yang berbakat di tenis meja bisa kalian latih ini ya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk gambar ilustrasinya melatih teknik pukulan backhand service ya. Nah, seperti itu. Jadi satu ini yang bersama teman ya, satu yang melakukan backhand, satu mengambil bola terus masukkan bola ke dalam kantong atau keranjang sampah ini ya, keranjang sampah. Jadi gampang diambil dan begitu seterusnya, bergulir terus ya, sampai terampil, sampai bagus pukulannya ya. Terus lanjut masuk tentang service forehand ya, adalah sama juga kita bisa melakukan di merapat dengan tembok, sama teknik-tekniknya ya. Cuman di sini juga bisa kita aplikasikan dengan teman kah atau tembok, bisa dengan papan dan macam-macam ya. Jadi servis ini bisa kita lihat dari gambar seperti ini. Kalau ini dengan temannya ya, dia melakukan servis, maka temannya mengambil pakai tangan langsung masukkan ke dalam keranjang, dan begitu seterusnya sampai dia memahami cara servis forehand ya. Terus masuk ke tentang variasi pukulan push. Nah, pukulan di sini juga kita bagi ada 2 di sini ya. Di sini ada 2 pukulan, ada 3. Nah, ada sampai pukulan 5, sampai pukulan 5. Nah, di sini kita bahas sampai pukulan 2 aja. Nanti kelanjutannya kita akan lanjutkan dengan video
selanjutnya ya. Oke, sampai pukulan push. Push ini adalah untuk sering banyak mendapatkan nilai ya, forehand push ini. Jadi pukulan push ini ada yang pertama latihan forehand push. Jadi forehand push ini adalah kayak backhand ya, backhand tapi menggunakan pukulannya cepat ya, beda dengan yang tadi. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasi forehand push. Sama aja, cuman bedanya backhandnya ya, sama kayak backhand tadi, cuman bedanya ketepatan pengambilan bola ya. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya, sama dia bolak-balik menggunakan ini menggunakan teman ya. Kalau menggunakan tembok juga bisa seperti yang tadi tekniknya. Terus masuk ke variasi backhand push. Nah, backhand push bisa dilakukan dengan sama kayak posisi tadi, kayak posisi dengan teman. Lebih bagusnya dengan dengan teman ya, jadi enak melakukan latihannya. Jadi satu mukul satu nahan, satu mukul satu nahan, jadi ganti-gantian, maka akan terampil, akan terlatih untuk gerakan backhand pushnya itu tadi. Jadi ini seperti inilah gambar ilustrasi dari buku ya. Terus masuk ke yang terakhir yaitu pukulan drive. Nah, drive ini pukulan drive dapat juga dimainkan dengan kecepatan rendah, tetapi pada hakikatnya jenis pukulan ini tergolong pukulan tercepat, tinggi spin yang sedikit sekali ya. Jadi biasanya drive ini adalah pukulan yang sangat cepat ya. Drive ini biasanya main cepat, jadi jarang orang yang memakai drive ini lambat, karena drive ini berkemungkinan untuk kecepatan cepat ya, yang kecepatan tinggi, jadi musuh akan kewalahan mengambil bolanya. Jadi digunakan kalau udah biasanya lagi-lagi awal-awal pertandingan itu ya, awal-awal pertandingan dia langsung main drive, main kecepatan ya. Nanti kalau udah ini baru main slow, main lambat. Ada drive-nya, drive lambat juga, ada juga drive tinggi ya, kecepatan slow, kecepatan cepat, tinggi. Nah, kira-kira untuk drive kira-kira seperti ini. Untuk teknik latihannya kita bisa menggunakan ada 2 temannya. Jadi biar cepat bola tap. Nah, jadi drive itu adalah melatih kecepatan pukulan atau kecepatan bola ya. Jadi makanya dipakai dengan 2 teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dengan tembok pun bisa juga berlatih dengan tembok, pantulkan ke dinding. Kalau dinding kan langsung dia mantul cepat lagi, jadi itu sangat bagus juga untuk melatih pukulan drive ya, pukulan drive. Oke, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai drive dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan masuk ke tentang pukulan blok ya, tapi ini kita bahas di video berikutnya aja nanti ya. Oke, untuk materi tenis meja Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.